kepada mereka yang masih berambisi untuk menjabat di 2024, lupakan. Kita hanya punya sekarang, dan kerjalah sekarang untuk keridhaan Tuhan dan kebaikan ke manusia. Karena 2024 dunia akan berubah. Jangan mimpi lagi. Jangan hancurkan hari-hari ini dan saat-saat ini yang masih ada di bawah tanggung jawab Anda untuk mimpi palsu di 2024. Masa akan berubah, orang-orangnya pun akan berubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai bagaimana untuk lebih mengenal Imam Mahdi. Tetapi bukan dari sisi lahiriahnya. Kalau dari sisi lahiriahnya memang banyak sekali riwayat-riwayat yang jelasnya mengatakan bahwasanya beliau adalah titisan langsung dari Nabi Muhammad yang namanya juga Muhammad dan julukannya adalah Al-Mahdi. Sebagian ulama menyatakan bahwasannya dia telah lahir, sebagian ulama muslim juga menyatakan beliau belum lahir dan akan lahir nanti. Sang juru penyelamat, sang ratu adil. Bahkan dalam setiap agama mempunyai konsep sendiri mengenai sang juru penyelamat. Kita mempunyai, di umat Islam dikenal dengan Imam Mahdi. Ada ciri-ciri lahiriah, postur tubuh sebagaimana dinyatakan dalam riwayat, kulitnya sebagaimana kulit orang Arab. Namun postur tubuhnya seperti postur tubuh Bani Israel. Ada tanda-tanda di pipinya, ada tanda-tanda lahiriah lain. Silahkan bisa dikaji di Khazanah Literatur Islami. Yang kita ingin titik beratkan kali ini adalah memperjelas bahwa kehadiran Imam Mahdi itu bukanlah destruktif. Kedatangannya itu bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menghukum semua manusia, tidak. Tapi konstruktif, membangun, memperbaiki situasi dunia, memenuhi keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Jadi ketika masyarakat pada umumnya berinteraksi dengan Imam Mahdi dan subjek mengenai Imam Mahdi ini, yang terlintas ke benak mereka adalah katastrofi akhir zaman, menakutkan, mencemaskan, membuat diri mereka khawatir, cemas, memikirkan diri, bahkan ada yang sampai nanti mudah-mudahan kita udah gak ada. Ini adalah suatu hal yang aneh karena menunjukkan bahwasannya dia belum memiliki gambaran yang jelas mengenai Imam Mahdi dan apa maksud Allah. Jadi Imam Mahdi jelas datang untuk memenuhi bumi ini dengan keadilan. Bagi mereka yang menganggap bahwasanya dunia sekarang ini adalah ideal, padahal dipenuhi dengan kezaliman yang juga meliputi kehidupan sehari-hari mereka, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang sedang kesusahan atau kemudahan. Karena manusia tergiring ke jurang kebinasaan, fungsi kemanusiaannya hampir secara total dihilangkan. Dan itu hubungannya dengan perekonomian dunia, dengan perpolitikan antar bangsa, antar negara, antar sesama umat manusia. Yang mana terdorong untuk saling unggul-mengungguli, untuk berperang, dan seterusnya, untuk mendapatkan kekuasaan, dominasi, dan seterusnya. Itu yang akan dilawan. Sehingga hal yang kedua perlu kita ketahui adalah bahwasanya di masa Imam Mahdi, ketika beliau yang sudah memegang kekuasaan, perpolitikan, perekonomian bumi sebagaimana yang Allah inginkan, itu menjadi makmur luar biasa bumi Allah. Segala profesi bisa membuat setiap orang itu kaya. Bahkan tumbuhan tanah yang kita langkahi, langit dan bumi, hewan semua menjadi makmur, menjadi senang, menjadi bersyukur. Bumi mengeluarkan isi kekayaannya. Kemanusiaan itu meningkat.
Jadi sistem akan membantu mengarahkan manusia ke arah dimensi ruhaninya. Sebagaimana setiap jiwa itu tertarik antara dimensi ruhani atau dimensi jasmani. Selama ini manusia terus diajak ke jurang kehancuran oleh sistem yang ada. Nah, kini tidak, dibalik ke arah ruhani yang menjadikannya manusia seutuhnya. Sehingga bahkan sebelum di akhirat mereka sudah merasakan surga. Dan itu yang Allah inginkan. Karena Allah pada hakikatnya ingin semua masuk ke surga. Ingin semua makmur. Ingin semua hidup bahagia. Rahmatnya meliputi segala. Jangan menganggap bahwasanya semua datang Imam Mahdi, semua diajak untuk ikut perang, yang nggak perang bakal dihukum. Nggak ada. Sama sebagaimana sekarang terjadi perangan penindasan. Ada Palestina yang masih dijajah, masih ditindas. Ada Yaman yang masih terus diperangi. Ada Syria diperangi. Ada Somalia. Ada kejadian-kejadian kezaliman-kezaliman negara-negara yang sombong dan merasa adidaya dan seenaknya itu terus terjadi. Bahkan di masa adanya COVID-19 ini banyak yang tertutupi. Tapi manusia, saya dan Anda dan kita semua banyak yang leha-leha seakan tidak terjadi apa-apa. Nah, di masa itu bukan semua paksaan. Dan orang yang masih ada enggan rasa untuk turut serta berjuang misalkan di barisan Imam Mahdi, gak ikut. Yang ikut adalah orang-orang yang beruntung. Dan itu orang-orang yang berjiwa besar, udah mentalnya sudah teruji. Kita masih susah. Jadi, dan kita adalah mungkin mayoritas orang itu adalah orang yang diselamatkan. Yang mana yang diperjuangkan untuk mereka itu hidup bahagia dan hidup untuk mengenal Tuhannya, Tuhan manusia. Maha besar Allah. Masa kedatangan beliau adalah di mana masa pemerintahan dunia itu sudah banyak yang menyerah. Dan kondisi sosial masyarakat dunia sudah pesimis dengan segala pemerintahan made in manusia yang ada sekarang ini. Jadi hampir merata semua menuntut segala ketidakpuasan, merasakan segala ketidakpuasan dengan dengan pemerintahan mereka. Yang ketiga adalah beliau tentu akan hadir, akan datang, akan keluar, akan memproklamirkan di saat dimana masyarakat dunia mendamba. Masyarakat siap untuk menerima. Setidaknya banyak yang sudah menerima sampai memenuhi syarat jumlah, mempunyai kesiapan untuk menerima, karenanya beliau akan datang dan hadir. Jadi memang ketika kondisi muliat itu dipenuhi kezaliman, banyak manusia yang masih terkecoh, tertipu, termanipulasi, menganggap bahwasanya itu hal yang ideal. Tapi ketika kesadaran masyarakat dunia ini sudah meningkat dan kemudian hadir kesiapan jiwa mereka untuk menerima, maka kedatangannya pun akan lebih cepat. Dan kita sudah menyaksikan khususnya di tahun 2020 ini bagaimana situasi pemerintahan dunia yang dengan cobaan-cobaan seperti ini telah banyak yang kacau, banyak yang menyerah, banyak yang terlihat gitu loh, kekuatan dan kelemahannya itu sebegitu nyata. Jadi di mana pemerintahan dan rakyat sudah menginginkan pertolongan, maka akan hadirlah beliau, insya Allah. Jadi itu. Nah, kita tahu bahwasannya dalam riwayat pertama mungkin ada perlawanan setelah beliau munculnya di mana? Munculnya dalam riwayat adalah kehadirannya dan proklamasinya ketika beliau hadir di Ka'bah. Dalam riwayat di hari Jumat, ada yang riwayat yang bilang di bulan Ramadan, ada riwayat yang bilang di bulan Muharram. Dan kemudian dari situ bersama 313. Ini kalau menurut para ulama adalah tokoh-tokohnya, master-masternya yang hadir seketika bersama beliau. Makam dan derajatnya itu wali betul-betul. Udah wali terkelas tinggi yang hadir bersama beliau, yang dibilang jumlahnya 313 sebagaimana para mukminin yang berada dalam perang Badar. Nah, kemudian mungkin ada perlawanan di sana nanti seketika negara-negara di Timur Tengah banyak yang langsung takluk. Kemudian mungkin ada perlawanan
terhadap negara-negara yang ingin menyerang atau melawan, tetapi tentu mereka terkalahkan sehingga dunia ini terbelah menjadi dua, antara yang berpihak pada keadilan dan berpihak pada kezaliman. Yang berpihak pada keadilan pada awalnya jangan dikira bahwasanya semua itu orang muslim, tidak. Di situ akan lintas agama. Bahkan banyak agama-agama bersatu. Karena mereka melihat, menjadi jelas di mata mereka mana pihak yang zalim dan mana yang batil. Mana yang zalim dan mana yang hak. Jadi awal-awalnya itu adalah lintas agama. Umat Kristennya, Yahudinya, Budanya, Hindunya, dan agama-agama moral itu terpanggil karena semua ini mempunyai fitrah dan Islam adalah agama fitrah. Jadi terpanggil fitrahnya. Lalu kemudian datangnya Nabi Allah Isa membawa Injil yang asli, Imam Mahdi mengangkat Taurat yang asli. Kemudian masyarakat dunia baru kemudian setelah melihat mukjizat dan keramatnya, mereka mendapatkan hidayah. Lalu masanya seberapa lama? Masanya dalam riwayat ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 20 tahun, bahkan ada yang bilang 1 abad. Jadi ketika bicara mengenai Mahdi adalah masa di mana dunia ini akan berubah total menuju kebaikan yang menyempurna. Bukan kehancuran, bukan terus akhir zaman kiamat. Tidak, masih panjang kiamat selama saya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Satu faktor. Jadi yang terlintas di benak adalah akhir zaman, bencana-bencana dan segala, kita takut dan kita bertawakal kepada Allah. Tapi bukan berarti kita menjadi seakan-akan orang yang tidak mau bumi ini menjadi adil, orang yang ingin menunda kedatangan Al-Mahdi dan Nabi Isa. Jangan sampai seperti itu. Kedua, karena faktor merasa diri kurang religi, merasa masih jauh. Tidak usah takut. Kita bukan lawannya, bukan yang akan dizalimi. Mereka adalah para wakil Allah yang tak akan menzalimi siapapun. Musuh-musuhnya adalah para dajjal. Hadirnya mereka adalah untuk memerangi dajjal, memerangi iblis, dan pada akhirnya merajam iblis, sehingga dikatakan iblis itu ar-rajim, syaitan ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang dirajam. Dirajam oleh siapa? Dirajam oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa nanti, sebelum kiamat. Jadi kekalahan total kejahatan ketika hak, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa, di masa itu. Jadi sifatnya mulai sekarang, insya Allah, ketika membahas mengenai Imam Mahdi, membahas mengenai akhir zaman, jangan takut. Kita berharap, bertawakal kepada Allah. Lawan rasa takut di diri itu, lawan kecemasan itu dengan, ya Allah semoga lekas. Dan semoga kita insya Allah menjadi di barisan hak kebenaran bersama beliau insya Allah. Nah, masanya memang sudah dekat dan nyata. Kalau kita pelajari tanda-tandanya memang sudah banyak yang terjadi. Kalau kelihatan jelas sudah ya bisa dikatakan sampai di atas 80%, 90% bahkan. Saya sudah bahas itu di post yang berjudul 15 tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, bisa dicek di sana. Itu yang sudah paling enggak konkret. Yang punya harta banyak keluarkan. Jangan ditimbun, tidak akan Anda bawa ke alam kubur itu semua. Semua yang merasa sudah berdosa di masa sekarang ini jangan melihat masa depan itu untuk dirinya, kelompoknya, anggotanya atau keluarganya saja atau partainya, bahkan tidak. Lihat, taruh kemanusiaan di nomor 1. Dan ingat, niatkan, lihat keridhaan Allah nomor 1. Kemanusiaan, untuk kemanusiaan. Mereka yang masih berambisi dalam urusan-urusan perpolitik, apalagi untuk politik, khususnya yang di Indonesia untuk politik 2024 ini, jangan mimpi. Siapapun calon yang sedang dicalonkan ini gak bakal jadi. Tidak bakal jadi. Masa dunia ini, khususnya setelah masa sekarang ini, akan berubah. Semakin hari akan semakin berubah. Mereka yang akan beruntung adalah yang memikirkan untuk ikhlas dan untuk membantu sesama manusia. Jika dia punya organisasi atau punya partai atau punya kelompok dan komunitas, maka hendaknya bekerja untuk sesama. Kalau Anda para pejabat yang masih berambisi-ambisi untuk mendapatkan jabatan, mengeluarkan uang banyak-banyak,
untuk mendapatkan jabatan tertentu, kemudian untuk mengambil balik setelah masa ini, ingat, lupakan. Anda tidak akan meraih apa-apa. Sebagaimana saat ini segala harapan dan angan-angan telah diruntuhkan dan telah dibunuh hanya oleh virus yang nggak kelihatan, dan jari-jari kita telah menjadi musuh bagi kita. Kawan telah harus berjarak, sahabat, keluarga. Maka apa gunanya sekarang? Harta, apa gunanya jabatan jika ada hal-hal yang lebih penting mungkin nanti akan terjadi. Indonesia harus siap. Dan insya Allah bisa menjadi negara yang akan membantu. Kalau perlu dari sekarang pemerintahan menanggapi hal ini dengan serius. Membuat komite yang mana membuat riset yang mendalam untuk mengenal, untuk mengetahui, untuk berbuat, untuk menjadi jalan pembuka setiap negara dunia. Tapi karena kita di Indonesia, khususnya Indonesia dan negara muslim terbesar, maka sangat layak dan sepertinya seperti itu. Insya Allah yang baik yang akan mendapatkan kedudukan setelah ini dan yang akan menjadi pilihannya Imam Mahdi. Pemerintahan pun harus membangun ikatan umat beragama umumnya dan khususnya umat Islam, yang mana setiap akhir salat mereka selalu memberi salam kepada Imam Mahdi. Setelah pada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, salam atasmu hai Nabi, salam untuk kita dan kepada hamba-hamba yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk seluruh para nabi dan wali yang akan diakhiri, dan yang akan mengimplementasi kehendak Allah adalah sang Imam Mahdi. Jadi masuk dalam Assalamualaikum. Setelah sholat kita memberi salam khusus, misalkan Assalamualaikum ya Imam Mahdi warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkat, tapi jika diamalkan setelah selesai sholat kan bebas, sholat ada ritual khususnya, ada rukunnya, ada semua. Dalam Assalamualaikum kita mengakhiri sholat itu sampai dan masuk, termasuk ke Imam Mahdi. Tapi kalau mau khususkan setelah sholat bebas, kita mau doa yang kita sukai, mau tasbih, mau zikir tertentu, itu bebas. Jadi Anda bisa juga mengucapkan salam secara khusus. Assalamualaikum ya Imam Mahdi warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga satu saat kita mendapatkan jawabannya. Karena beliau tidak bisa dikejar untuk dilihat. Beliau bisa mendatangi jika sosok-sosok itu sudah layak untuk didatangi. Diberi taufik, diberi hidayah. Insya Allah kita semua termasuk yang dituntun oleh beliau pada akhirnya. Semoga kita dibukakan hati dan bisa mengenal lebih jauh dan tidak menjadi duri di jalannya. Dan itu harus dimulai dari dalam dan dengan ilmu. Jadi pemahaman untuk kita fahami dulu. Ketika Anda baru ngomong Imam Mahdi, rasa Anda aja udah menjadi jauh, maka gimana ketika hadir beneran? Anda mau berada di pihak yang mana? Mau berada di hak atau Anda mau menikmati dunia yang penuh kezaliman seperti sekarang ini? Wala'iyadzubillah. Jadi hati-hati. Jangan sampai mengatakan insya Allah nanti masih lama. Atau membayangkan mudah-mudahan saya sudah tidak ada. Tidak, Anda salah paham. Kita mau melihat dunia ini menjadi surga. Dan insya Allah akan terrealisasi di generasi kita ini. Insya Allah ya Karim. Semoga Allah juga menjadikan negara dan bangsa ini Indonesia sebagai bangsa penolong Imam Mahdi. Yang dipilih oleh Allah insya Allah. Dan bersatunya umat manusia bersama keadilan dan kebenaran dan kemakmuran.